Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan menganalisis bagaimana menjumlahkan barisan bilangan yang membentuk pola tertentu. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 8 SMP, MTS, dan sederajat. Mengingatkan untuk adik-adik yang baru bergabung di channel ini, silakan video ini di like, subscribe, komentar, dan nyalakan loncengnya. Kemudian apabila bermanfaat, silakan di share ke orang lain. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Tentukan nilai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai 50, atau dengan kata lain, berapakah jumlah 50 bilangan asli yang pertama. Untuk menjumlahkan ini kita menganalisis, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama 1 sampai 25. Kita tulis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 25. Kemudian yang 26 sampai 50 kita tulis dari yang paling besar dulu. Dari kanan berarti 50, kemudian 49, 48, 47 dan seterusnya sampai 26. Saya ulangi, 1 sampai 50 kita bagi menjadi 2. 1 sampai 25, kemudian 26 sampai 50. Yang 50 kita tulis di paling kiri. Kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 50, 51. Kemudian 2 ditambah 49, 51. 3 ditambah 48, 51. 4 ditambah 47, 51, dan yang terakhir 25 ditambah 26 juga 51. Sekarang kita analisis. Mula-mula N-nya adalah 50 bilangan. Kemudian kita bagi menjadi 25 pasang penjumlahan, ya. Jadi kita bagi 2, maka setengah N sama dengan 25. Ternyata hasil penjumlahan setiap pasangnya adalah 51. Dari sini kita dapat menyimpulkan nilai dari 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai 50 adalah 25 dikali 51. Kita hitung 51 dikali 25. Di sini ya, kita coret-coret. 51 dikali 25 berarti 5, 25. Kemudian 2 kali 1, 2, 5 kali 2, 10. Kita jumlahkan 1275. Kita tulis di sini 25 dikali 51 hasilnya 1275. Kita dapat menyimpulkan apa yang sudah kita kerjakan. Ternyata untuk menjumlahkan bilangan berpola didapat dari ini 25 adalah setengah N. Berarti kita tulis 25 ini setengah N. Kemudian 51 didapat dari ini 1 ditambah 50. 1 adalah suku yang pertama, kita tulis suku yang pertama adalah 1, dan 50 adalah suku yang terakhir, berarti UN. Jadi untuk menjumlahkan beberapa barisan bilangan yang berpola, rumusnya adalah setengah N dikali ini U1 plus UN, ya. Kita simpulkan rumus penjumlahan bilangan berpola adalah setengah N dikali suku yang pertama ditambah suku yang terakhir.
Oke adik-adik, agar lebih paham, mari kita berlatih soal-soal yang lain. Soal yang kedua, tentukan jumlah kelipatan 4 antara 100 dan 300. Di sini ditanya adalah jumlah kelipatan 4 antara 100 dan 300. Karena antara berarti 100 tidak termasuk dalam bilangan ini dan 300 juga tidak termasuk dalam bilangan ini. Sekarang berapa bilangan yang terkecil? Karena 100 dibagi 4 itu pas, hasilnya dapat 25. Maka kelipatan 4 yang terkecil adalah 104. Kemudian kelipatan 4 berarti 108, 112 dan seterusnya. Kita cari kelipatan 4 yang terbesar yang kurang dari 300. Karena 300 juga dibagi 4 hasilnya 75 pas. Berarti kelipatan 4 yang kurang dari 300 ya tinggal 300 dikurangi 4 yaitu 296. Dari soal 1 kita tadi sudah menemukan rumus bagaimana mencari jumlah bilangan berpola. Rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N atau N per 2 kali suku yang pertama ditambah suku yang terakhir UN. Di sini suku yang pertama sudah diketahui 104 dan suku yang terakhir sudah diketahui 296. Masalahnya adalah kita belum menemukan berapa N atau berapa banyaknya bilangan ini. Kita cari terlebih dahulu. N didapat dari suku yang terakhir 296 dikurangi suku yang pertama 104, kemudian dibagi loncatannya, berarti kelipatan 4 loncatannya adalah 4 ditambah 1. Nanti ini berlaku universal, rumus umum untuk mencari banyaknya bilangan adalah suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi loncatannya atau bedanya, nanti hasilnya ditambah 1. Kita hitung 296 dikurangi 104 berarti 192 dibagi 4 nanti hasilnya ditambah 1. 19 bagi 4 dapat 4 masih 3, 32 dibagi 4 berarti 8, 48 ditambah 1 sama dengan 49. Jadi banyaknya bilangan dari 104 sampai 296 adalah 49. Kita masukkan ke rumus. N 49 per 2, U1 nya adalah 104 ditambah UN nya adalah 296. Kita hitung 49 per 2, 104 ditambah 296 berarti 400. Kita sederhanakan 400 bagi 2 dapat 200, 49 dikali 200 hasilnya 9800. Jadi jumlah kelipatan 4 antara 100 dan 300 adalah 9800. Soal yang ketiga, tentukan jumlah bilangan kelipatan 3 dan 5 antara 200 dan 600. Bilangan kelipatan 3 dan 5 ini sama saja kelipatan 15. Sekarang antara 200 dan 600. Coba kita bagi 200 dengan 15. 200 kita bagi dengan 15 dapat 1, 15, 50 dapat 3. Ternyata 200 sudah pas,
maka bilangan kelipatan 15 yang lebih dari 200 ini adalah 14 dikali 15 sama dengan 210. Nanti coba ada dicek bilangan terkecil kelipatan 15 yang lebih dari 200 dimulai dari 210, kemudian karena kelipatan 15 225 ditambah 15 lagi 240 dan seterusnya. Kita cari kelipatan 15 yang terbesar. 600 dibagi 15 pas dapat 40. Jadi bilangan yang terbesar yang kurang dari 600 kelipatan 15 adalah 585. Nanti adik-adik coba cek lagi. Sama rumusnya, untuk mencari jumlah bilangan berpola adalah n per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Yang belum diketahui adalah n atau banyaknya suku. Tadi sudah kita bahas, rumusnya adalah suku terakhir 585 dikurangi suku pertama 210 dibagi loncatannya 15, nanti ditambah 1 sama dengan 375 dibagi 15 ditambah 1. 375 dibagi 15 dapat 25 ditambah 1 berarti sama dengan 26. Jadi banyaknya bilangan antara 200 dan 600 ada 26 buah. Tinggal kita masukkan Sn sama dengan n per 2 berarti 26 per 2 dikali U1 nya 210 ditambah UN nya 585. Kita hitung 26 dibagi 2 13 dikali 210 ditambah 585 hasilnya 795. Setelah itu kita kalikan 13 dikali 795 hasilnya adalah 10.335. Jadi ketemu jumlah bilangan kelipatan 3 dan 5 antara 200 dan 600 adalah 10.335.